Selamat berjumpa dengan saya Hanung Prastia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai gangguan perilaku dalam terapi akupuntur. Materi ini adalah materi mata kuliah psikologi dalam akupuntur. Jadi materi ini ditujukan untuk mahasiswa akupuntur. Namun bagi Anda yang tertarik dan pengen mendalaminya, Anda boleh menikmati, menyaksikan, dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan supaya kami semangat untuk berbagi materi-materi yang menarik, materi-materi yang aktual, saya akan senang jika Anda melakukan like, subscribe, dan comment, dan syukur Anda bisa berbagi kepada orang lain. Gangguan perilaku dan terapi akupuntur. Ya, sebagai pendahuluan, kita akan membahas bagaimana itu integrasi psikologi dan akupuntur dalam praktek klinis. Integrasi psikologi dan akupuntur dalam praktek klinis. Di era globalisasi dan digitalisasi, tekanan psikologis yang melebihi kapasitas coping individu telah menjadi penyebab utama peningkatan prevalensi gangguan kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pada tahun 2023, lebih dari 400 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan depresi dan kecemasan. Meskipun terapi farmakologis dan psikoterapi telah menjadi standar pelayanan, namun sekitar 50% pasien tidak merespon cukup baik atau mengalami efek samping yang mengganggu kepatuhan terapi. Terapi akupuntur bukan hanya intervensi fisik yang berfokus pada penyembuhan keluhan tubuh, tetapi juga merupakan pendekatan holistik yang melibatkan dimensi psikologis, emosional, dan spiritual. Praktisi akupuntur terapis perlu memahami bahwa gangguan perilaku seperti agresi, kecemasan berlebihan, kecanduan, hiperaktivitas, dan gangguan tidur seringkali berakar dari ketidakseimbangan energi atau Qi. Dan emosi yang terjaga dalam tubuh menurut sistem tradisional Chinese medicine. Konsep gangguan perilaku menurut perspektif TCM atau ilmu akupuntur. Gangguan perilaku bukan hanya kebiasaan buruk, tetapi gejala dari disfungsi sistem saraf pusat dan ketidakseimbangan emosi yang dikaitkan dengan organ-organ vital dalam sistem tradisional Chinese medicine. Menurut filsafat TCM, kesehatan mental dan fisik tidak terpisahkan. Kesehatan dipandang sebagai hasil dari keseimbangan Qi atau energi vital, Yin Yang, dan aliran meridian. Organ-organ TCM, yaitu Changfu, tidak hanya berfungsi fisiologis, tetapi juga terkait erat dengan emosi. Kita lihat dalam pengelompokan ini, pengelompokan utama, bahwa gangguan perilaku seperti kecemasan, kemarahan berlebih, depresi atau kesedihan yang kronis, hiperaktivitas atau insomnia atau gangguan tidur, ini ternyata ada organ dan meridian yang terpengaruh. Sebagai contoh kecemasan atau fobia, maka organ dan meridian yang terkait adalah jantung, perikardium, dan hati. Dan emosi dasar yang terkait adalah takut, cemas, dan gugup. Sementara gangguan perilaku kemarahan yang berlebihan, maka organ dan meridian yang terkait adalah hati dan ginjal. Emosi dasar yang terkait adalah marah, frustasi, dan kekecewaan. Sementara gangguan perilaku, depresi, kesedihan kronis, ini ternyata dipengaruhi oleh paru dan jantung. Ya, organ meridian yang terkait adalah paru dan jantung. Dan emosi dasar yang terkait di sini adalah pasien itu merasa sedih, merasa kesepian, merasa berduka. Sementara gangguan perilaku hiperaktivitas atau ADHD, maka organ meridian yang terkait adalah hati, ginjal, usus besar. Emosi yang terlibat, yang terkait, orangnya nggak bisa diam.
impulsif. Ya. Sementara untuk insomnia atau gangguan tidur, itu organ dan meridian yang terkait adalah jantung, ginjal, dan hati. Emosi dasar yang terkait adalah gelisah, ya orang yang tampak gelisah, stres, pikiran yang berkepanjangan. Sebagai catatan saja bahwa dalam TCM atau Traditional Chinese Medicine, emosi bukan hanya reaksi psikologis, tapi juga dapat menyebabkan penyakit fisik dan sebaliknya. Misalnya, kemarahan yang berkepanjangan atau kronis ini dapat menyebabkan gangguan tekanan darah tinggi karena dampak pada hati. Titik-titik akupuntur tidak hanya memengaruhi sistem neurofisiologis, tetapi juga mendukung proses perubahan kognitif dan emosional melalui hubungan klinis yang dibangun antara terapis dan pasien. Kita lihat mekanisme neurobiologis akupuntur pada gangguan psikologis, ya. Pada awalnya, ya, yang pertama kita bahas modulasi sistem saraf otonom. Pada modulasi sistem saraf otonom, akupuntur memberikan stimulasi sensorik yang merangsang syaraf aferen di area titik-titik yang kemudian merespon dengan satu, meningkatkan aktivitas sistem saraf parasimpatis. Di sini melalui nervus vagus. Kemudian yang kedua adalah mengurangi aktivitas sistem saraf simpatis. Jadi yang berperan dalam respon fight or flight, ya. Sistem saraf simpatis itu berperan dalam respon fight or flight. Kemudian studi fMRI menunjukkan bahwa stimulasi titik Nequan atau pericardium 6 dan Paihui atau Gubernur Vessel 20 itu mengaktifkan area prefrontal cortex atau PFC dan hipokampus. Ini merupakan bagian otak yang terlibat dalam regulasi emosi dan pengambilan keputusan. Penyesuaian neurotransmitter dan hormon, ya. Secara molekuler, akupuntur itu memengaruhi secara substansi itu ada serotonin, dopamin, GABA, dan kortisol. Akupuntur bisa meningkatkan serotonin, sehingga dampaknya apa? Mengurangi perasaan sedih dan meningkatkan suasana hati. Dan pada dopamin, akupuntur dapat meningkatkan. Dampaknya pada kesehatan mental, maka meningkatkan motivasi dan rasa puas. Sementara GABA, akupuntur juga dapat meningkatkan GABA. Di sini, akupuntur akan mengurangi kecemasan dan ketegangan otot. Sementara kortisol itu akan diturunkan dengan akupuntur. Dan dampaknya akan mengurangi stres yang kronis dan peradangan yang sistematik. Ya, dampaknya itu. Nah, dampak pada jalur kognitif emosional. Studi yang dilakukan oleh Chen dan Hu pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa pasien yang menjalani terapi akupuntur selama 6 minggu ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal skor Back Depression Inventory atau BDI. Ya, peningkatan signifikan dalam skor Back Depression Inventory. Kemudian juga skor Generalized Anxiety Disorder 7 atau GAD-7. Kemudian juga skor Mental Health Inventory atau MHI-5. Nah, rata-rata penurunan gejala depresi itu mencapai sekitar 41%. Dan kecemasan juga turun sekitar 37% jika dibandingkan kelompok placebo. Ya, ini penelitian ini seperti itu. Nah, kemudian Lee dan kawan-kawan pada tahun 2023 itu melakukan meta-analisis terhadap 22 uji klinis terkontrol secara acak atau RCT, ya, yang melibatkan lebih dari 1.400 subjek. 1.400 subjek lebih loh, ya. Hasil utamanya ternyata akupuntur lebih efektif daripada placebo dalam mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Efek akupuntur setara dengan terapi CBT, Cognitive Behavior Therapy, dalam jangka menengah, yaitu 8 hingga 12 minggu.
Kemudian pada penelitian itu juga melaporkan bahwa tidak ada efek samping serius. Ya, akupuntur adalah terapi non-farmakologis yang layak dijadikan intervensi tambahan dalam manajemen gangguan psikologis. Titik akupuntur yang direkomendasikan ada beberapa. Tentunya Anda tidak boleh hanya hafalan titik, tapi Anda harus memahami bagaimana itu konsep dan filosofi dalam TCM, bagaimana mekanisme kerja akupuntur. Karena setiap orang itu unik dan berbeda, meskipun dia saudara kembar. Contoh pada titik Senmen, head 7 ya, ini punya fungsi utama menenangkan hati, mengurangi cemas, dan aplikasi spesifiknya adalah gangguan kecemasan atau gangguan tidur. Ini biasanya kalau ada gangguan kecemasan, gangguan tidur, Senmen bisa dijadikan pilihan. Kemudian pada kasus depresi ringan dan stres kerja, maka NEC1 atau pericardium 6 ini bisa jadi pilihan, titik pilihan. Karena dia akan mengurangi gangguan emosional dan melancarkan qi. Kemudian jika ada konflik interpersonal, maka Taichung atau Liver Tree ini juga menjadi pilihan. Karena Taichung ini memiliki fungsi menyeimbangkan energi hati dan bisa mengurangi kemarahan. Kemudian fokus eksekutif dan brain fog ya istilahnya pada kasus fokus eksekutif dan brain fog. Maka Pai Hui atau Governor Vessel 20 ini akan menjadi pilihan. Karena Pai Hui akan meningkatkan konsentrasi dan keseimbangan mental. Sementara orang yang mengalami kesedihan mendalam atau depresi pasca kegagalan, maka San Yin Jiao akan menjadi pilihan. Karena San Yin Jiao mengatasi kelelahan mental dan keterpurukan emosional. Berapa lama durasi dan frekuensi terapinya? Biasanya per sesi sekitar 30 hingga 45 menit ya, durasinya. Frekuensinya 2 hingga 3 kali per minggu selama sekitar 6 hingga 8 minggu. Tindak lanjutnya adalah evaluasi setiap 2 minggu dan penyesuaian titik akupuntur jika itu diperlukan. Apa dampak psikologis terhadap efektivitas terapi akupuntur? Seorang pasien dengan gangguan perilaku yang tidak teridentifikasi ini dapat menyebabkan satu, ketidakpatuhan terhadap sesi terapi akupuntur. Ya, misalnya dia nggak bisa diam selama sesi ngomong terus, gerak terus. Ya, ini jelas merepotkan. Yang kedua adalah kesulitan dalam mengekspresikan gejala. Ini body awareness menurun. Dan juga kegagalan dalam terapi karena ketidakseimbangan emosional yang tidak terobati. Ya, yang tidak terobati. Yang jelas, akupuntur itu bukan sekedar menusukkan jarum. Bukan. Tapi juga membuka ruang psikologis bagi klien untuk menyembuhkan diri. Mengintegrasikan penilaian psikologis dalam praktek akupuntur itu sangat penting. Sebagai praktisi akupuntur yang terlatih, seseorang perlu menguasai dasar-dasar pengukuran psikologi sehingga mampu mendeteksi dini gangguan perilaku, yaitu melalui screening sederhana, menyesuaikan ya, yang kedua menyesuaikan titik akupuntur berdasarkan profil emosional pasien, yang ketiga adalah memberikan intervensi psikologi yang sederhana selama sesi. Ya, misalnya mindfulness, pernafasan, atau visualisasi. Ini bisa dilakukan. Bagaimana membangun profesionalisme melalui integrasi? Gangguan perilaku itu cermin dari konflik batin, dan akupuntur dapat menjadi jembatan menuju keseimbangan. Dengan memahami konsep ini, saya yakin Anda menjadi bukan hanya praktisi, tetapi juga penyembuh. Saya kira kita cukupkan materi untuk saat ini. Pastikan Anda sudah subscribe, sudah like, dan share kepada temannya, sehingga kami semakin bersemangat. Sampai jumpa pada materi-materi yang akan datang yang lebih keren, lebih hebat. Selamat
menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.